Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan perkuliahan mata kuliah manajemen logistik. Topik yang akan saya sampaikan untuk saat ini adalah mengenai pengadaan logistik. Kita lihat terlebih dahulu pengadaan logistik. Definisi pengadaan logistik yaitu serangkaian kegiatan untuk menyediakan logistik sesuai dengan kebutuhan, baik yang berkaitan dengan jenis dan spesifikasinya, jumlah, waktu maupun tempat, dengan harga, dengan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalau kita lihat dari definisinya bahwa kepengadaan logistik itu adalah berkaitan dengan jenisnya, jenis logistiknya apa. Misalkan kita ingin membeli logistik untuk kegiatan penunjang, misalkan jenisnya, laptop misalkan. Laptop itu jenisnya apa, spesifikasinya apa. Biasanya kan ada spesifikasi layarnya, kemudian memorinya berapa, kemudian banyak lagi kan ya spesifikasi yang ada di barang tersebut. Kemudian jumlahnya yang akan kita beli berapa, waktunya kapan, tempatnya itu di mana, harganya berapa, terus pemasoknya itu bagaimana, bisa dipertanggungjawabkan atau ilegal atau tidak ilegal. Nah, di pengadaan logistik itu semua itu kita identifikasi. Nah, cara-cara pengadaan logistik yang biasa sering dilakukan itu adalah membeli, ya, bisa dilakukan dengan membeli, kemudian bisa dilakukan dengan meminjam, menyewakan, kemudian membuat sendiri, menukarkan, kemudian substitusi, kemudian pemberian atau hadiah, perbaikan atau rekondisi. Kemudian sistem pengadaan logistik ini tentunya tiap lembaga atau institusi itu berbeda-beda. Tapi secara teoritis sistem pengadaan itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu sentralisasi, desentralisasi, dan campuran. Kita lihat satu persatu. Kalau sistem sentralisasi itu kewenangan dalam pengadaan logistik bagi seluruh unit kerja dalam organisasi diberikan pada unit kerja tertentu, sehingga segala macam pengadaan logistik dalam organisasi hanya dilayani oleh satu unit kerja ya, atau bagian tertentu. Contohnya misalkan Politeknik ini ingin melakukan pengadaan laptop. Nah, kalau pengadaan laptopnya dilakukan oleh satu unit bagian, itu disebut dengan sentralisasi. Misalkan di bagian pengadaan, misalkan di bagian rumah tangga, kan definisinya banyak ya, Politeknik ya. Misalkan ada agribisnis, ada agribisnis pangan, ada akuntansi, ada tanaman pangan. Nah, definisi-definisi tersebut kan misalkan akan dilakukan pengadaan mengenai laptop untuk misalkan KPS-nya misalkan ya, atau untuk dosennya. Nah, kalau itu yang melakukan pengadaan satu pintu atau satu unit Politeknik, misalkan bagian rumah tangga atau bagian unit tertentu di institusi tersebut disebut dengan sentralisasi. Tentunya ada kelebihannya sistem pengadaan sentralisasi ini. Yang pertama itu dapat mengurangi harga persatuan, kemudian dapat mengurangi biaya tambahan atau overhead, sehingga akan mendukung efisiensi dan dapat mendukung standarisasi serta sistem pertukaran logistik antar bagian. Kemudian kekurangannya apa? Kebutuhan yang mendesak dari suatu unit tertentu ini tidak dapat dilayani. Kenapa? Karena harus menunggu dari definisi yang lain kan. Kemudian pemenuhan permintaan kebutuhan logistik pada unit kerja sebagai pengguna atau user tidak sesuai dengan kebutuhan baik spesifikasi maupun waktu. Kadangkala untuk unit-unit yang unik, yang tersendiri, punya karakteristik sendiri, nah ini nggak cocok untuk sistem pengadaan serialisasi. Mungkin lebih mengadakan sendiri karena mungkin kalau misalkan bagian akuntansi, dia softwarenya berbeda dengan agribisnis atau dengan tanaman pangan gitu ya, atau dengan misalkan teknik ya,
teknik jembatan dan jalan atau teknik sipil itu kan beda-beda. Untuk menggambar AutoCAD untuk komputernya kan, laptopnya kan kapasitasnya berapa, apa namanya, hal-hal yang software dan lain-lainnya kan ada perbedaan. Sehingga kalau misalkan disamakan, jelas itu barangnya tidak akan terpakai oleh unit-unit yang memang punya spesifikasi itu tersendiri. Kemudian sistem desentralisasi. Nah, sistem desentralisasi ini kewenangan pengadaan logistik diserahkan pada masing-masing unit kerja. Nah, itu misalkan bagian agribisnis sendiri, bagian akuntansi sendiri, bagian manajemen informatika sendiri, bagian teknik misalkan sendiri gitu ya. Jadi diberi kewenangan untuk melakukan. Nah, sebenarnya di Politeknik sudah menerapkan juga untuk beberapa misalkan pengadaan bahan baku untuk keperluan apa namanya, praktek ya, karena spesifikasi dari divisi itu berbeda sehingga karakteristik dari institusi atau divisi itu berbeda sehingga diberi kewenangan untuk membelinya. Jadi unit-unit bahan prakteknya itu diserahkan masing-masing ke labnya, misalkan seperti itu ya. Itu contoh-contoh. Jadi makanya ada beberapa satu lembaga itu dia bisa menerapkan dengan nanti yang ketiga itu sistem campuran, ada sentralisasi maupun desentralisasi. Kelebihan dari desentralisasi ini adalah kebutuhan logistik dari masing-masing unit kerja akan cepat dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan, menjamin ketepatan pembelian logistik juga. Kemudian kelemahannya menimbulkan tertumpuknya barang-barang yang tidak diperlukan beberapa bagian, tidak mendukung standarisasi dan normalisasi, dan tidak mendukung kemungkinan pertukaran antar bagian, dan biaya persatuan barang itu relatif lebih mahal. Kalau sentralisasi karena belinya banyak, partai besar biasanya kan lebih murah ya dibandingkan kalau kita beli satu misalkan seperti itu. Kemudian sistem campuran, berarti sistem campuran ini mengkombinasikan sistem pengadaan logistik dengan cara sentralisasi dan desentralisasi, mencari kelebihan-kelebihannya. Jadi apa namanya, sebuah lembaga tentunya kadang-kala dia mengacu tidak hanya satu sistem pengadaan tapi mengkombinasikan. Contoh Ibu sampaikan tadi Politeknik ya, Polinela ya, salah satunya itu juga menerapkan sistem pengadaannya dua. Kemudian perencanaan pengadaan dan penentuan kebutuhan. Nah, ini adalah kegiatan pemikiran. Pemikiran itu berarti kan abstrak ya, dipikirkan, diteliti gitu ya, penelitian, perhitungan dalam upaya untuk mengadakan kebutuhan logistik baik berkaitan dengan penentuan kebutuhan, cara-cara pengadaan maupun aturan-aturan yang harus diperhatikan dan dipatuhi dalam pelaksanaan pengadaan logistik. Nah ini jadi pengadaan logistik itu tentunya ada peraturan, apalagi kalau pengadaan logistiknya jumlahnya besar gitu ya. Nah itu di dalam pengadaan ada aturan mainnya, pemerintah itu juga ada undang-undang untuk pengadaan ya. Apakah pakai pembelian langsung, penunjukan langsung, atau pakai lelang, atau tender ya. Nah itu harus dipahami peraturan-peraturan yang adanya. Kemudian rencana logistik ini merujuk beberapa pertanyaan 5W 1H ini di mata kuliah manajemen, dasar-dasar ilmu manajemen ya. Dalam kita menyusun perencanaan itu acuannya adalah what apa, why mengapa, when kapan, where di mana, siapa, how bagaimana ya. Ini sudah dibahas saya rasa ya. Jadi harus mengacu pada 5W 1H. Kemudian faktor-faktor yang diperhatikan dalam menentukan dan menetapkan kebutuhan logistik. Ini yang pertama, faktor fungsional. Fungsi dari logistik itu apa? Kemudian yang kedua, faktor biaya dan manfaat. Biaya yang akan dikeluarkan berapa dan logistik tersebut memberi manfaat seberapa besar. Kemudian faktor anggaran. Anggaran yang tersedia berapa? Kemudian faktor keamanan dan kewibawaan atau prestis. Jadi logistik itu misalkan kalau ini hubungannya misalkan ya, contoh untuk pengadaan rumah dinas atau yang biasa hubungannya dengan kewibawaan itu misalkan mobil ya, pengadaan mobil dinas misalkan. Ya kalau misalkan jajarannya direksi, ya jangan sampai dikasih mobil yang mungkin levelnya tidak sesuai, misalkan
Kita tahu sendiri ya, yang mungkin yang memang sesuai dengan level dari pekerjaannya itu. Kemudian faktor standarisasi dan normalisasi. Standarisasi itu adalah pembakuan mengenai jenis ukuran dan mutu suatu perlengkapan logistik. Kalau normalisasi adalah pembuatan ukuran-ukuran yang baku berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Nah, tahapan penentuan logistik ini yang pertama menyusun seluruh nama-nama barang yang dibutuhkan. Jadi nanti tugas kalian itu menentukan membuat perencanaan kebutuhan logistik di sebuah perusahaan ya. Kemudian dari situ nanti diharapkan bisa melakukan pengadaan gitu kan ya. Jadi yang pertama itu harus menyusun seluruh nama-nama barang yang dibutuhkan oleh misalkan bagian pemasaran apa butuhnya, bagian produksi apa, bagian keuangan apa. Itu semua ditulis nama-nama barangnya. Terus harus selalu mempertimbangkan relevansi usulan logistik dengan unit kerja tertentu yang mengusulkan pertimbangan biaya dan manfaat maupun kepentingan dan tujuan organisasi secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, menyusun daftar nama-nama kebutuhan logistik sesuai berdasarkan skala prioritas. Kalau namanya sudah ada ya, ada misalkan 100 atau 10 gitu ya. Diurutkan yang prioritas, nama-nama yang prioritas, yang mendesak, kemudian yang penting, yang kurang ya, yang perlu itu diinikan. Kemudian menentukan logistik yang pasti yang akan diadakan, yang dituangkan dalam daftar nominasi barang. Kemudian di dalam tujuan orientasi pengadaan logistik ini dengan cara pembelian itu harus tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sumber, harga, tempat, dan tepat peraturan. Nih, peraturan juga harus diperhatikan ya. Mungkin demikian saja yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.